Cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Setiap makhluk hidup melakukan adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap berbagai keadaan. Tujuan utama makhluk hidup beradaptasi adalah mempertahankan hidupnya. Ada 3 jenis adaptasi, yaitu adaptasi morfologi, penyesuaian bentuk tubuh makhluk hidup atau alat-alat tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Contohnya, jenis paruh dan kaki burung, tipe mulut serangga, jenis akar, batang, dan daun pada tanaman. Yang kedua adalah adaptasi fisiologi, yaitu penyesuaian fungsi alat-alat dalam tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Adaptasi ini berlangsung di dalam tubuh sehingga sulit untuk diamati. Adaptasi fisiologi pada hewan, contohnya berdasarkan jenis makanannya, dibedakan menjadi karnivor, herbivor, dan omnivor. Yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku, yaitu penyesuaian diri terhadap lingkungan dengan menyesuaikan diri dengan tingkah laku. Adaptasi morfologi pada tumbuhan. Berdasarkan tempat hidupnya, tumbuhan dibedakan menjadi pertama, tumbuhan xerofit, yaitu tumbuhan yang menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang kering, contohnya kaktus, pohon kurma, dan lidah buaya. Kaktus memiliki akar serabut yang lebat dan panjang, juga memiliki batang yang tebal dan berlapis lilin, dan memiliki daun yang berbentuk duri. Tanaman hidrofit, yaitu tanaman yang menyesuaikan diri dengan lingkungan berair, contohnya teratai, eceng gondok. Adapun ciri-ciri eceng gondok memiliki akar yang lebat untuk membantu menjaga keseimbangan saat mengapung, daun mengilap dan berlapis lilin agar tidak mudah membusuk di lingkungan berair, dan memiliki pangkal tangkai berongga yang berfungsi untuk membantu mengapung di air. Yang kedua, tanaman teratai memiliki ciri-ciri daun yang lebar untuk mempermudah penguapan dan membantu untuk mengapung di air, dan juga memiliki batang yang berongga yang berfungsi membawa oksigen ke batang dan ke akar. Tumbuhan halofit, yaitu tumbuhan yang hidup di lingkungan berkadar garam tinggi. Contohnya bakau. Bakau memiliki akar napas untuk mengambil oksigen dari udara. Juga memiliki akar tunjang untuk menopang tumbuhan di tanah yang berlumpur dan menahan ombak. Daun kaku dan tebal untuk mengurangi penguapan dan menyimpan air. Dan juga bagian bawah daun bakau memiliki kelenjar untuk mengeluarkan kelebihan garam. Adaptasi tumbuhan di lingkungan miskin nitrogen. Ciri-cirinya, tumbuhan tersebut merupakan tumbuhan pemakan serangga dan menghasilkan nektar. Contohnya yaitu kantong semar. Daun kantong semar termodifikasi menjadi seperti bentuk piala. Dinding di dalamnya menghasilkan nektar yang akan menarik serangga. Serangga yang masuk ke dalam piala akan terpeleset dan terjatuh ke dalam cairan di dalam piala. Cairan inilah yang kemudian melarutkan serangga sehingga tumbuhan kantong semar dapat menyerap kandungan nitrogennya. Venus, daun Venus berengsel dan berbulu. Daun tersebut terbuka menunggu serangga hinggap. Ketika serangga hinggap, kedua bagian daun akan mengatup dengan cepat. Serangga tersebut kemudian akan dicerna di dalam daun untuk diserap nitrogennya. Tumbuhan lain yang juga merupakan pemakan serangga adalah Drosera. Tumbuhan ini menghasilkan nektar yang dapat menarik serangga. Saat serangga hinggap, serangga tersebut akan terperangkap zat lengket yang dihasilkannya. Melindungi diri dari pemangsa. Berikut adalah cara tumbuhan melindungi diri dari
pemangsa, yaitu dengan cara melindungi diri dengan duri. Beberapa tumbuhan melakukan perlindungan diri dengan menggunakan duri yang ada pada tubuhnya. Contohnya, tanaman kaktus, putri malu, salak, dan mawar. Yang kedua, melindungi diri dengan getah. Tumbuhan tersebut akan mengeluarkan getah jika dilukai. Getah tersebut menyebabkan hewan akan merasa enggan memangsanya. Contohnya yaitu pohon jarak, tanaman patah tulang, dan tanaman singkong. Yang ketiga, melindungi diri dengan racun. Beberapa tumbuhan dapat menghasilkan racun untuk melindungi dirinya. Tumbuhan yang menghasilkan racun diantaranya tanaman kecubung dan singkong karet. Yang keempat, melindungi diri dengan rambut. Rambut tersebut disebut juga dengan lugut. Lugut mengakibatkan rasa gatal jika mengenai kulit. Lugut terdapat pada permukaan daun jati dan tunas bambu.